menghimpun. Tapi karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga Bu Kapus meminta kami untuk mewakili membuka kegiatan harmonisasi pada pagi ini. Bapak dan sekalian, tadi disampaikan apa kita ketemu pada hari ini oleh Ketua Tim Korpi BMKG. Kita akan menyelesaikan tahapan akhir dari proses menyusun kebutuhan pelatihan tahun 2025. Kenapa 2025? Karena hasil ini nanti akan kita bawa pada rakor Maret. Nah, rakor Maret itu adalah bahas anggaran tahun 2025. Sementara untuk 2024 sudah kita bahas di April 2023 yang lalu. Lalu tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa prosesnya menyusun kebutuhan pelatihan loh panjang sejak Februari. Kita di Bogor, para mitra pembelajar waktu itu, kemudian disambung para eselon 1 bulan April, sambung lagi untuk menginventarisasi kebutuhan daerah itu pada bulan September. Kemudian kita padukan antara kebutuhan daerah dan kebutuhan pusat dari Bogor yang lalu pada bulan Oktober. Dan minggu lalu, November, ada meeting untuk eselon 2. Nah, hari ini kita akan memadukan arahan dari atas, eselon 1, eselon 2, dan suara dari bawah yang kita saring melalui survei. Ya, nanti akan ketemu di ruang ini. Saya yakin akan puluhan atau bahkan mungkin ratusan kebutuhan pelatihan. Karena kemarin masing-masing deputi usulannya banyak juga, masing-masing eselon 2. Nah, untuk itu kalau mungkin, ini kalau waktunya cukup Pak Andi, sekedar informasi Bapak Ibu, setiap tahun Pusdiklat itu pelatihannya sekitar 40 paket. Sehingga kalau nanti munculnya puluhan atau sampai 100 kegiatan, harapannya Bapak Ibu bisa menyusun prioritas. Dari 80, 90 atau 100 kebutuhan itu, kalau seandainya dananya cukup 40 paket, kira-kira kayak apa? Milihnya dari sekian banyak kebutuhan, ternyata ya anggarannya tiap tahun segitu. Ini ada Bu Rida yang dari perencanaan, nanti bisa menangkap berapa sih kebutuhan pelatihan dan berapa ketersediaan dana untuk pelatihan. Lalu barangkali itu bisa kami sampaikan. Terima kasih partisipasi Bapak sekalian, terima kasih dukungannya. Mohon maaf jika nanti masih ada hal yang kurang berkenan mewakili permintaan panitia. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi meeting atau rapat harmonisasi kebutuhan pelatihan tahun 2025 dinyatakan buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa. Agar kita semua semoga selalu mendapatkan berkahan rahmat dan hidayah. Kita sama-sama memanjatkan doa dan rasa syukur kita kehadiran Tuhan di berdoa agama dan masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kita lanjut ke acara selanjutnya. Nyanyi dan mekanisme rapat. Ibu itu kan ya, pengantar dan mekanisme. Iya, Bu Erna kan pengantar. Bukan. Kurikulum integrasi. Acara selanjutnya ada yang akan dilakukan oleh
Ini nah ini pertama Baik, izin Rizky, saya akan memadari terkait dengan apa kegiatan ini, yaitu paparan dari LAN RI, yaitu kurikulum integrasi ASN Corporate University. skill ya, buat skill super ya. Kemudian nah, ini adalah asas kebijakan RI sebagai analis specializing economic, public policy, and human capital development. Sebagai fasilitator kami ya di lembaga pemerintah juga penyusunan SOP dan kemudian kompetensi. Ada beberapa research yang sudah dipublish utamanya dalam administrasi public administration and economic. Dalam tulisan beliau lebih dari 10 tulisan yang telah dibuat oleh beliau, dan kemudian di nilai itu di veteran ya Bu ya. Dan kemudian juga lulusan beliau adalah sarjana ekonomi di UNPAD, Universitas Pajajaran, magisternya ekonomi di Jepang, dan juga lulusan magister ekonomi juga di University of Indonesia. Untuk selanjutnya Rizky, nanti juga akan bergabung Rizky. Silakan Rizky. Orangnya kan jelas. Nggak jelas ya, Sir? Ya, Pak Andi, mohon maaf di kami nggak jelas gitu nyampe suaranya. Sekarang jelas, Bu? Nah, sekarang mendingan. Silakan, Bu. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Andi, Bapak Ibu dari Pusdiklat BMKG. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf ini dari Bu Erna, seharusnya beliau bisa bergabung, tapi ada jadwal lain yang kebetulan berbarengan waktunya. Tapi tadi beliau menyampaikan kalau misalnya waktunya nanti bisa, beliau akan menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Gitu. Nah, untuk saat ini mungkin sebenarnya pembahasannya lebih inginnya ke arah yang spesifik ya Bapak Ibu ya, kurikulum integrasi ASN Corporate University. Namun untuk saat ini sebenarnya karena Bapak Ibu juga sudah ada BMKG Corporate University ya, tapi tidak ada salahnya kami men-share kembali kepada Bapak Ibu karena kan perlannya baru disahkan ya, Perlan 6 tahun 2023. Nanti mungkin untuk pendalamannya kita bisa diskusi saja begitu bersama-sama. Ini kalau di asumsi saya berarti sebenarnya Bapak Ibu sudah punya dokumen AKPK-nya ya atau dokumen HCDP-nya. Kemudian itu nanti bagaimana pelaksanaannya atau penyelenggaraannya di dalam Korpu seperti itu ya Pak Andi ya. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya.
Ya baik Bapak Ibu, jadi seperti tadi saya sampaikan mungkin kita tidak langsung ke spesifik bagaimana integrasi kurikulum di dalam ASN Korpu, tapi kami ingin menyampaikan secara sekilas terlebih dahulu terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang sekarang sudah punya dasar hukum baru begitu. Jadi kita sudah punya Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang manajemen tentang ASN. Kemudian Perlan 10 2018 itu masih berlaku. Ini sebagai dasarnya Bapak Ibu ketika kemarin menyusun dokumen AKPK atau kebutuhan pengembangan kompetensi. Dan yang terbaru dari kami ada Perlan 6 tahun 2023 tentang Corporate University. Ini yang saat ini sedang kami susun panduan teknisnya atau Keplannya. Nah, jadi agenda transformasi dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 itu Bapak Ibu salah satunya adalah tentang bagaimana melakukan percepatan pengembangan kompetensi. Jadi ketika percepatan pengembangan kompetensi itu harus dilakukan, yang diatur secara garis besar terkait hal tersebut di Undang-Undang 20 adalah bagaimana setiap ASN itu wajib mengembangkan kompetensinya dan itu harus didukung oleh instansi yang wajib memberikan dukungan akses dan dukungan sumber daya kepada ASN untuk bisa memenuhi kewajiban belajarnya. Jadi kalau kita baca di pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2023 itu kalimat yang sebelumnya kita familiar dengan kalimat berhak ya Bapak Ibu. Jadi ASN itu berhak menerima pengembangan kompetensi, saat ini kalimatnya sudah diganti menjadi wajib begitu. Jadi setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Jadi arahnya Bangkom ini nanti harus selalu sejalan dengan tuntutan organisasi karena sebelumnya mungkin Bangkom yang dilakukan oleh ASN tersebut tidak selalu terkait langsung begitu, bukan tidak terkait langsung ya, jadi tidak selalu memberikan dampak terhadap tuntutan organisasinya. Kemudian di pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi atau ini yang biasa kita kenal dengan ASN Korpu. Jadi pendekatannya di ayat selanjutnya dijelaskan pendekatan yang dilakukan di dalam pembelajaran ASN Korpu itu proses pembelajarannya harus dilakukan terintegrasi dengan pekerjaan sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN dan dapat juga terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun pihak terkait. Tapi tentu saja Bapak Ibu ini nanti teknisnya seperti apa kita masih menunggu turunan dari Undang-Undang 20 tahun 2023. Jadi PP-nya nanti bagaimana apakah tetap jadi PP PNS dan P3K yang terpisah seperti sekarang atau PP-nya langsung ASN itu kita masih menunggu begitu dalam jangka waktu tertentu nanti ini akan segera dikeluarkan. Nah, karena belum ada PP-nya, Bapak Ibu, jadi kita masih bisa mengacu kepada PP yang lama, PP 11 tahun 2017 dan PP 17 tahun 2020. Ini kan ngomongnya masih ini ya masih ada jumlah JP-nya. Kita juga sama-sama masih menunggu ini Bapak Ibu apakah nanti di PP yang terbaru itu akan ada jumlah JP seperti sebelumnya atau tidak begitu karena tadi perubahan dari yang tadinya hak menjadi wajib. Tetapi untuk koordinasi, pengaturan, penyelenggaraan pengembangan kompetensi itu masih menjadi amanat dan kewenangannya LAN gitu, yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem informasi. Jadi kita masih ngobrolnya tentang Perlan 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS, hanya PNS dulu kalau di Perlan 10. Kemudian dasar penyusunannya nanti ada standar kompetensi jabatan yang bisa kita lihat di Permenpan RB 38 tahun 2017. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan yang sudah disahkan ini Perlan nomor 6 tahun 2023 tentang sistem pembelajaran Bangkom secara terintegrasi atau Corporate University. Jadi ini mungkin yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan ya karena sudah memiliki dokumen rencana Bangkomnya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan ini nanti akan terintegrasi dengan talenta ya Bapak Ibu. Jadi ini kompetensi PNS dan talentanya. Bapak Ibu pasti kemarin-kemarin itu melakukan dulu
mengidentifikasi dulu begitu, visi misinya apa, visi misi lembaganya apa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat critical occupational list yang diperlukan dan kompetensi-kompetensi yang memang prioritas diperlukan untuk mencapai visi misi tersebut. Dari situ ketahuan kebutuhan kompetensinya apa, bisa dasarnya perjabatan, bisa dasarnya organisasi, bisa dasarnya individu gitu. Kemudian nanti akan ditetapkan kompetensi yang dibutuhkannya apa, sumber belajarnya dari mana, cara pembelajarannya seperti apa, nanti ada validasinya atau ada penetapannya oleh PPK. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu akan melakukan evaluasi lagi ke atas. Ketika melakukan evaluasi, kita melihat tadi kompetensi yang diperlukan dan sumber belajar, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, dilakukan dengan cara-cara yang beda-beda gitu. Misalnya kalau internal ada metode coaching, ada metode mentoring, self learning, bimbingan di tempat kerja dan lain sebagainya. Ada juga pengembangan kompetensi yang dilakukan di lembaga pelatihan. Jadi ikut program pelatihan tertentu begitu. Atau ada program-program pengembangan kompetensi lain yang memang disiapkan oleh biro organisasi, biasanya biro SDM atau biro organisasi di suatu kementerian atau lembaga. Kemudian akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya tidak hanya melihat bagaimana kesesuaian antara rencana yang telah Bapak Ibu buat sekarang dengan pelaksanaannya, tapi juga bagaimana pemenuhan kompetensinya. Apakah memang kompetensi seseorang meningkat ketika sudah diberikan Bangkom. Nah, hal tersebut yang kita harapkan nanti akan menghasilkan SDM yang kompeten dapat mewujudkan sasaran strategis, tujuan strategis, visi misi kementerian atau lembaga. Jadi alurnya secara general seperti itu. Mungkin saya bisa skip saja Bapak Ibu untuk Perlan 10 tahun 2018 karena Bapak Ibu sudah melakukan poin-poin ini. Jadi kan intinya kerangkanya cuma seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dari perencanaan Bapak Ibu sudah menginventarisasi usulan kebutuhan Bangkom. Menginventarisasi ini dasarnya adalah profil kompetensi PNS-nya. Kemudian Bapak Ibu sudah melihat standar kompetensi jabatannya untuk menghitung gap-nya. Jadi ada kesenjangan kompetensi di sana, ada kesenjangan kinerja di sana yang bisa Bapak Ibu petakan misalnya di dalam 9box, nanti bisa kelihatan kira-kira dari sana arah Bangkomnya yang pas seperti apa. Dari situ nanti dapat semuanya kalau kita bicara tentang IDP, Individual Development Plan, itu pasti by name, by person, ada di sana. Kemudian data itu nanti akan divalidasi oleh pejabat yang berwenang ya biasanya. Kemudian nanti akan disusun dan disahkan oleh PPK gitu. Bisa 5 tahunan, bisa 3 tahunan, ada yang membuat per tahun. Tapi biasanya kalaupun membuat 5 tahun karena mengikuti Renstra, dokumen ini sifatnya living dokumen. Jadi setiap tahun Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Kemudian akan dilaksanakan, bisa dilakukan sendiri, misalnya oleh Pusdiklat, bisa dengan instansi pemerintah lain yang terakreditasi atau lembaga Bangkom lain, independen begitu. Modelnya nanti Bapak Ibu bisa belanja model Bangkom gitu ya, bisa belanja di jalur Bangkom mau pendidikan atau pelatihannya mau klasikal atau non-klasikal begitu. Kalau misalnya nanti arahnya di rancangan Permenpan Manajemen Talenta mungkin bahasanya itu adalah formal, sosial, dan eksperensial gitu. Jadi mau pelatihannya yang formal di dalam kelas atau sosial itu biasanya pendekatannya interaksi atau eksperensial. Yang eksperensial nih yang banyak biasanya. Jadi learning by doing. Jadi kita langsung mencoba contohnya seperti magang, benchmarking itu masuknya ke experiential learning. Setelah itu terakhir stepnya adalah melakukan evaluasi. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan profil pegawainya dari sisi kinerja dan sisi potensi, Bapak Ibu dapat memetakan ke dalam 9box manajemen talenta. Jadi dia akan terintegrasi atau berkaitan gitu dengan manajemen talenta. Kenapa kami sangat menyarankan untuk masuk ke dalam 9box manajemen talenta? Karena ada jenis-jenis Bangkom yang yang lebih pas begitu ya bahasanya untuk diberikan kepada pegawai-pegawai sesuai dengan boxnya, sesuai dengan posisi boxnya. Saya skip saja.
cara mengidentifikasi untuk menghitung kesenjangan kompetensi. Ini ada penilaiannya dan ada kualifikasinya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kinerja, karena kita pakai Permen 46 2022, sekarang modelnya sudah tidak ada lagi angka di dalam SKP, tapi hanya penilaian kualitatif, jadi ini bisa disesuaikan. Ini metode-metodenya bisa pakai assessment center, bisa self-assessment 360 derajat, ataupun metode dialog atasan-bawahan yang dicontohkan gitu atau muncul di Permen 46 tahun 2022. Ini contoh yang kami lakukan di LAN untuk saat ini, Bapak Ibu, karena memang belum ada perubahan ya, Permenpan tentang manajemen talentanya kan belum disahkan. Jadi sampai saat ini kalau di kami modelnya seperti ini, dilakukan penilaian kinerja yang berasal dari SKP dan survei perilaku kerja 360 derajat, jadi tidak solely SKP, tidak hanya SKP saja. Jadi kalau SKP itu kan kinerjanya tahunan, kalau survei kerja 360 derajat itu ada peer review dari atasan, dari rekan kerja, atau yang punya bawahan dari bawahan. Kemudian untuk sumbu X-nya ada penilaian potensial. Kami melakukan uji potensi dan uji kompetensi. Di uji potensi itu ada profiling minat dan bakat. Ini dilakukan oleh teman-teman asesor di assessment center. Kemudian ada uji kompetensi. Untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural dilakukan oleh teman-teman asesor di assessment center. Untuk yang kompetensi teknis, kami melakukannya melalui kegiatan yang namanya Pekan Penilaian Kompetensi Teknis. Jadi ini modelnya adalah teman-teman SDMU menyediakan form terkait dengan standar kompetensi jabatan untuk setiap pegawai di LAN berikut dengan indikator perilakunya. Setiap pegawai tersebut akan menilai dirinya sendiri. Nilai itu nanti akan digabungkan dengan nilai yang berasal dari atasannya. Jadi 30%, 70% nanti dapat nilainya berapa. Kemudian akan dilakukan dialog atasan bawahan untuk melihat kira-kira dari standar kompetensi teknis tersebut gap-nya ada di mana, kemudian apa yang harus dikembangkan gitu. Jadi jenis bangkomnya nanti modelnya apakah pelatihan, apakah klasikal, non-klasikal, itu adalah hasil dialog antara si pegawai tersebut dengan atasannya. Nah, dari sana hasilnya nanti akan dipetakan ke dalam 9box. Jadi cuma nanti mungkin ada pergeseran ya Bapak Ibu untuk pengertian talent begitu. Talent kalau kemarin kan kita di 789 ya, saya kurang tahu nanti di Permenpan RB apakah sebenarnya semuanya itu talent tapi ada di boxnya masing-masing seperti itu. Nah, kalau di kami modelnya seperti ini. Ini tadi jalur-jalur pengembangan pegawai. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu jadikan salah satu pertimbangan juga. Jadi ketika seorang pegawai itu ada di box tertentu, itu ada jenis-jenis bangkom yang lebih dirasa pas begitu untuk mereka. Jadi misalnya kalau masih ada di box 1, ini kan berarti kinerjanya masih rendah, potensinya masih rendah, mungkin kita bisa memberikan bangkom karena mereka tetap wajib mengembangkan kompetensi begitu ya. Jadi mungkin bisa diberikan dulu modelnya adalah konseling dan mentoring. Berbeda dengan ASN misalnya yang sudah ada di box 8 begitu. Jadi ini kalau di box 8 kan berarti potensinya sudah sangat tinggi, tapi kinerjanya nih yang masih di tengah-tengah misalnya. Jadi ada beberapa jenis-jenis bangkom yang lebih pas begitu. Tapi ini tidak saklek Bapak Ibu, ini sangat bisa dikembangkan. Misalnya ini kan contohnya cuma pelatihan teknis. Jenis pelatihan teknisnya apa begitu. Tentu Bapak Ibu yang lebih tahu. E-learningnya terkait seperti apa. Begitu. Ada project assignment yang pas seperti apa yang diberikan kepada pegawai tersebut. Jadi kami mendasarkannya biasanya pemberiannya terhadap 9box seperti ini. Ini lampiran dokumen AKPK biasanya seperti ini ya Bapak Ibu, ini IDP-nya by name by person, ada nama NIP pegawai yang akan dikembangkan, jabatannya apa, kompetensi yang perlu dikembangkannya apa, apakah masuknya manajerial, sosiokultural, atau teknis, kemudian bentuk jalur pengembangannya seperti apa, penyelenggaranya siapa, jadwalnya kapan, sesuai tidak kurikulumnya dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh instansi pembinanya, kemudian anggarannya berapa yang dibutuhkan dan JP-nya begitu. Tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu perlu menentukan prioritas gitu ya, karena dalam 1 tahun ada 40 paket pelatihan yang biasa dilakukan oleh Pusdiklat gitu. Jadi nanti ada bahan pertimbangan-pertimbangan yang
bisa diacu ketika Bapak Ibu ingin memilih atau menentukan prioritas. Itu muncul di sini Bapak Ibu di Perlan 6 tahun 2023 tentang Corporate University. Jadi dasarnya tadi kita sudah sama-sama tahu kalau pendekatan pembelajaran dengan sistem yang terintegrasi itu muncul di Undang-Undang 20 tahun 2023. Kemudian PP-nya juga masih berlaku dan itu masih menggunakan pendekatan pembelajaran terintegrasi. Kemudian pengembangan kompetensi itu dilaksanakan untuk mendukung manajemen talenta. Jadi dia juga terintegrasi dengan manajemen talenta, pencapaian tujuan strategis organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Nah, jadi karena dibutuhkan peraturan sebagai dasar hukum, makanya LAN mengeluarkan Perlan 6 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu sudah sangat tahu ya, karena kan sudah ada Korpu ya di sana. Jadi ini adalah sebuah entitasnya gitu atau wadahnya, wadah dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN gitu. Jadi ini pendekatan pembelajarannya semuanya terintegrasi di dalam Korpu. Semua rencana-rencana Bangkom yang sudah Bapak Ibu lakukan semuanya akan direalisasikan secara terintegrasi. Terintegrasi tidak hanya dengan pekerjaan tapi juga bagaimana nanti pengembangan manajemen talenta di instansi Bapak Ibu, kemudian juga bisa terintegrasi dengan pegawai yang berasal dari instansi lain gitu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin dapat Bapak Ibu perhatikan ketika menyelenggarakan Korpu atau memilih begitu ya, memilih Bangkom-Bangkom tersebut itu dilakukan di tingkat instansi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi. Kemudian Bangkom tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan atau isu strategis nasional. Bangkom itu juga akan membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi. Karena tadi ya disampaikan di amanat undang-undang itu ketika seorang ASN diwajibkan untuk mengembangkan kompetensinya, instansi itu diwajibkan memberikan dukungan gitu, dukungan akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar. Jadi Korpu itu fungsinya adalah untuk Bapak Ibu mempermudah atau membuka akses Bangkom itu tadi kepada seluruh ASN yang ada di BMKG. Kemudian yang terakhir mendukung pemenuhan kewajiban bagi PNS dalam pengembangan kompetensi. Penyelenggaraannya walaupun secara instansi itu diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah, tapi itu tetap nanti dikoordinasikan dengan LAN dan penyelenggaraan ASN Korpu instansi yang nanti yang Bapak Ibu lakukan saat ini itu harus mengacu kepada arah kebijakan internal organisasi dan penyelenggaraan ASN Korpu secara nasional. Selain itu juga harus terintegrasi dengan manajemen talenta ASN instansi gitu karena aktivitas pembelajaran dilakukan atau diikuti oleh pegawai ASN itu secara metode pembelajaran nanti kan akan didokumentasikan ya di dalam suatu platform digital atau ada sistem pembelajarannya seperti itu. Nah, yang didokumentasikan tersebut itu akan menjadi bukti yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika nanti Bapak Ibu melakukan proses manajemen talenta gitu atau mobilitas talenta di dalam instansinya Bapak Ibu. Secara umum penyelenggaraan ASN Korpu itu ada 7 poin ya Bapak Ibu strukturnya. Bapak Ibu sudah punya ya struktur ASN Korpu, kemudian bagaimana knowledge manajemennya, manajemen pengetahuan, forum pembelajarannya seperti apa, sistem pembelajarannya, strategi pembelajarannya, teknologi pembelajaran, dan integrasi sistem. Nah, kalau bicara terkait dengan struktur, harusnya modelnya seperti ini ya. Kalau Korpu instansi ada Dewan Pengarah Pembelajaran, di instansi pusat itu yang diisi oleh PPK, atau kepala lembaga begitu ya, kepala badan, kemudian ada unsur pejabat pimpinan tinggi media, kemudian ada tim pelaksananya, Chief of Learning Officer-nya itu yang merupakan kepala unit kerja instansi pemerintah minimal setingkat pejabat tinggi pimpinan tinggi Pratama atau JPT Pratama yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi. Berarti ini Kapus Diklat ada di sini ya, Chief of Learning Officer. Kemudian ada Chief Group Skill,
ini diisi oleh pejabat pimpinan tinggi media pada instansi pusat atau unit lininya di BMKG. Berarti modelnya kan yang memiliki training center ya Bapak Ibu, modelnya akan seperti ini karena BMKG itu punya Pusdiklat. Jadi modelnya nanti modelnya bukan nanti ya, sudah ada akan seperti modelnya seperti ini. Dewan Pengarah Pembelajaran itu menteri atau kepala, ini sekretaris menteri, JPT Madya. Biasanya terlibat juga Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan karena sangat terkait langsung dua biro ini. Kemudian ada tim pelaksana, Chief of Learning Officer, ini biasanya kepala BPSDM atau kepala Pusdiklat di sini. Nanti yang Chief Group Skill Owner itu akan ada di unit JPT Madya yang unit lini. Jadi Group Skill Owner-nya ada di unit lininya Bapak Ibu begitu. Jadi kalau chief-nya itu oleh deputi, nanti ada anggotanya itu ya JPT Pratamanya itu semuanya ada di situ. Jadi modelnya strukturnya seperti itu. Ini untuk yang tidak memiliki training center, yang tadi harusnya diisi oleh kepala Pusdiklat, biasanya akan diisi oleh sekretaris kepala, gitu, atau sekretaris utama. Ini tugasnya mungkin bisa saya skip saja Bapak Ibu, ini nanti bisa kita lihat bersama-sama ya di perlan 6-nya. Apa saja tugas Dewan Pengarah Pembelajaran. Yang pasti Dewan Pengarah Pembelajaran itu lebih dekatnya dengan kebijakan begitu. Jadi arah kebijakan Bangkom ke depannya seperti apa, kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan rencana strategisnya seperti apa, prioritasnya mau yang mana begitu. Kebijakan penyelenggaraannya mau modelnya seperti apa, dan nanti evaluasinya, monef dan evaluasinya dilakukan oleh Dewan Pengarah Pembelajaran. Nah, tim pelaksana tugasnya mentekniskan begitu ya, mentekniskan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Pembina Pembelajaran. Jadi mengarahkan arah kebijakan Bangkomnya, mengidentifikasi kebutuhan, menyampaikan usulan kepada Dewan Pengarah, mengembangkan metode pelaksanaan, menyelenggarakan Bangkom, sampai misalnya ada mengusulkan anggota kelompok keahlian untuk setiap unit kerja. Ini untuk pimpinannya, Chief of Learning Officer. Ini kepala Pusdiklatnya akan mengkoordinasikan rencana Bangkom, menyelenggarakan Bangkomnya yang berupa klasikal ya Bapak Ibu ada di Pusdiklat, kemudian mengembangkan metode Bangkom yang dapat digunakan oleh tim pelaksana, internalnya seperti apa begitu, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Bangkom tersebut. Ini menjadi tugasnya Chief of Learning Officer. Sementara untuk Chief Group Skill ini kan tadi yang di unit lini ya, JPT Madya di unit lini, ini akan memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya masing-masing, menyampaikan usulan kurikulum Bangkom, menyampaikan usulan kebutuhan Bangkom, mengkoordinasikan penyelenggaraan Bangkom, baik itu yang klasikal maupun yang non-klasikal. Jadi kalau klasikal tadi kan berarti berkoordinasi dengan Pusdiklat begitu. Kemudian menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah sesuai bidang unit kerjanya, menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerja, memimpin karena dia koordinator di sini, dan melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya. Ini kelompoknya, tadi chief-nya, ini sekarang kelompoknya, ini akan membantu koordinator dalam melakukan pelaksanaan Bangkom sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ini secara keseluruhan penyelenggara Korpu itu memiliki tugas. Nah, ini selanjutnya adalah yang tadi kan struktur ya Bapak Ibu, struktur berikut dengan tugas-tugasnya. Kemudian poin kedua di dalam Korpu itu adalah manajemen pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan itu sama ya, kita itu mengelola proses dan sumber pembelajaran dengan agar dapat memberikan kebebasan akses begitu bagi pegawai ASN secara fleksibel dan efisien. Jadi semuanya bisa mengakses, kemudian biaya yang diperlukan juga tidak terlalu besar begitu karena semuanya sudah terdokumentasikan dengan baik. Jadi siapa saja bisa mengulang-ulang untuk mengakses proses dan sumber pembelajaran yang disediakan. Yang ketiga adalah forum pembelajaran. Jadi ada
Bapak Ibu ada 3 level forum pembelajaran di dalam Korpu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa membedakan, ada forum pembelajaran level strategis, ini levelnya level tertinggi ya, yang untuk Dewan Pengarah begitu yang di atas. Kemudian yang kedua itu forum pembelajarannya level operasional, ini biasanya ada chief-nya di sini. Kemudian level terendah itu adalah forum pembelajaran level teknis. Level teknis itu yang untuk keseluruhan, untuk pelaksananya begitu. Jadi ini bisa berupa usulan dari bawah, dari level teknis, kemudian akan dinaikkan ke atas begitu modelnya. Jadi ada 3 forum pembelajaran di dalam Korpu. Kemudian sistem pembelajaran, di sini Bapak Ibu nanti perlu melakukan diagnosis kebutuhan pembelajaran dulu, melakukan pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan dan implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Jadi ada 4 tahap yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di dalam melakukan sistem pembelajaran ASN Korpu. Selanjutnya, strategi pembelajaran ini yang tadi ya, yang bisa Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu. Jadi memang pendekatannya memang sekarang akan menggunakan persentase seperti ini Bapak Ibu, karena juga disebutkan modelnya itu sekarang adalah formal, sosial, dan eksperensial begitu. Jadi yang formal itu biasanya hanya 10% porsinya, lebih sedikit. Yang banyak itu adalah di sosial dan eksperensial begitu. Yang sosial itu hubungan sosial dan umpan balik, interaksi begitu. Kata kuncinya biasanya misalnya coaching, mentoring itu akan masuk ke dalam yang 20%-nya sosial. Yang paling besar porsinya saat ini adalah eksperensial yang diperoleh dari penugasan dan pengalaman di lapangan begitu. Jadi misalnya menjadi PLH, menjadi PLT itu nanti akan terhitung sebagai jenis masuk ke dalam Bangkom experiential learning begitu. Jadi ada banyak experiential learning yang nanti bisa dieksplor oleh Bapak Ibu. Jadi tidak terus-terusan model Bangkomnya nanti akan berupa pembelajaran klasikal gitu, atau pelatihan-pelatihan klasikal ataupun non klasikal, karena memang porsinya hanya 10% saja. Selanjutnya ada teknologi pembelajaran. Untuk saat ini teknologi pembelajaran yang diatur di dalam Plan 6 itu dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran atau LMS ya Bapak Ibu, Learning Management System. Learning Management System ini terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN. Jadi data-datanya semuanya ada di Learning Management System tersebut. Yang terakhir adalah integrasi sistem. Jadi kalau integrasi sistem itu, nomor 6 adalah integrasi sistem dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara pengembangan kompetensi dengan minimal aspeknya nanti di dalam sistem itu ada yang terkait dengan perencanaan penganggarannya, bagaimana pengembangan budaya organisasinya, penilaian kinerja pegawainya, teknologi pembelajarannya seperti apa, manajemen pengetahuannya, hingga ke manajemen talenta. Karena tadi memang kita melakukannya itu harus terkait dengan dapat terkait gitu ya dengan manajemen talenta dan mobilitas talenta dan pengembangan karir ASN di dalam instansi tersebut. Nah, kemudian evaluasinya nanti Bapak Ibu ini juga sama seperti tadi ketika kita melakukan Bangkom ya, ada yang evaluasi Bangkom itu sendiri, ada yang evaluasi dampak begitu. Ini juga sama. Nanti Bapak Ibu akan melakukan evaluasi program, penilaian penyelenggaraan program Bangkomnya itu seperti apa setelah Bangkomnya selesai. Nah, kalau evaluasi pasca itu kita punya jeda waktu dulu karena memang kita akan melihat dampaknya. Biasanya dilaksanakan paling lambat 1 tahun. Biasanya kalau di pelatihan-pelatihan itu 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya Bapak Ibu, 1 tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran. Nah, nanti PPK atau pejabat yang berwenang pada instansi Bapak Ibu akan menyampaikan hasil penyelenggaraan ASN Korpu tingkat instansi, ASN Korpunya BMKG secara tertulis kepada Kepala LAN. Jadi ini bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LAN begitu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan ASN Korpu secara nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya
bisa saya sampaikan, Pak Andi, mungkin kita kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kita bisa diskusi terlebih dahulu ya. Ini karena hanya pendanaan saja, karena Bapak Ibu kan sudah punya ASN Korpunya, jadi dananya bisa dari PBN atau kalau di daerah bisa dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu sementara kepada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Rizky. Bu Rizky, suara saya terdengar ya? Oke. Bapak Ibu, silahkan perkenan kalau ada yang ingin menyampaikan opini atau komen kepada Bu Rizky, pertanyaan. Mungkin sebelum kita share, barangkali saya ada pertanyaan Mbak Rizky ya. Untuk model penyelarasan hasil AKPK itu ya, kami kan sudah menyelenggarakan learning council meeting atau sidang dewan pembelajar itu para eselon 1. Kemudian juga kami telah melakukan learning committee meeting atau learning committee meeting adalah untuk dewan komite untuk eselon 2, dan sudah kami lakukan juga AKPK mitra pembelajar BMKG pusat dan UPT daerah. Kami memiliki 200 kurang lebih UPT. Nah, barangkali dalam proses penyelarasan ini hal-hal apa saja kira-kira yang bisa di-share kepada kami itu untuk karena ini kan metodenya Korpu kan dari learning council, learning committee kan top down ya. Tapi kalau dari AKPK kan bottom up, yang ada di daerah, kemudian pegawainya sendiri termasuk model interview dan lain sebagainya tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Rizky. Nah, mungkin barangkali bisa di-share sebelum nanti Bapak Ibu dari tim ini kebetulan yang hadir di sini adalah mitra pembelajar, para koordinator bidang, Bapak Ibu dari skill group owner atau mitra pembelajar dari masing-masing unit kerja. Kami punya kedeputian eselon 1 itu bidang meteorologi, bidang klimatologi, geofisika, Inskalrek Jarkom, serta sekretaris utama. Mungkin itu Mbak Rizky sebagai info awal. Silahkan untuk dijawab, dan kemudian nanti yang akan bertanya di link Zoom atau di floor, mohon untuk mempersiapkan atau raise hand. Makasih. Oke, makasih Pak Andi. Jadi itu saya konfirmasi dulu ya Pak, yang tadi apa tadi namanya forum itu sebenarnya jadi Bapak Ibu sudah memiliki list jenis bangkom yang akan dilakukan begitu ya. Kemudian itu yang dibawa kepada level madya, level pratama seperti itu ya, Pak Andi ya, kalau saya tidak salah ya. Sebenarnya itu sejalan Pak dengan yang di Korpu begitu, karena kalau kita lihat di forum pembelajaran Korpu tadi yang saya sampaikan itu kan ada forum pembelajaran level teknis, level operasional, dan level strategis. Nah, ketika ada didetailkan lagi di jadwal kegiatan forum pembelajaran itu, jadi diagnosis kebutuhan pembelajaran itu dapat dimulai juga di level teknis begitu Pak. Jadi kayak kata Pak Andi tadi, jadi kita mulainya dari bottom up gitu ya, dari bawah ke atas gitu. Jadi bisa dilakukan di level teknis dulu. Jadi itu nanti akan ada dokumen usulan diagnosis kebutuhan pembelajaran, baik unit kerja maupun kelompok keahlian begitu untuk tahun berikutnya. Nah, dari situ itu nanti akan naik ke level 2. Level 2 atau level operasional. Dari level operasional itu hasilnya nanti udah hasil verifikasi. Berarti kan sama ya seperti itu ya Pak Andi ya. Jadi ada hasil verifikasi dari dokumen usulan atau diagnosis tersebut, karena sama ketika kita menyusun dokumen AKPK, setelah itu selesai disusun itu kan ada setelah inventarisasi yang kita hasilkan dari pengukuran gap kompetensi dan gap kinerja, itu kan ada verifikasian dulu sebelum nanti akhirnya divalidasi begitu. Jadi ini sama, ini ada verifikasian dulu untuk di level operasional, kemudian baru itu akan naik ke forum pembelajaran level strategis atau level yang di atasnya. Level pembelajaran level strategis atau level di atasnya. Jadi sebenarnya itu sejalan Pak Andi, itu bisa dilakukan dengan metode seperti itu.
intinya kan kita melakukan verifikasi atau validasi itu tadi agar rencana Bangkom yang kita lakukan itu tidak melenceng, kan sebenarnya seperti itu ya tujuannya, supaya rencana Bangkom yang dilakukan itu tidak keluar dari rencana strategis dan tujuan strategisnya organisasi, mohon maaf. Jadi itu kan tidak hanya untuk si individu itu saja, tapi memang bagaimana Bangkom yang kita lakukan nanti ujungnya dapat memberikan manfaat, memberikan dampak terhadap pencapaian visi misi rencana strategis dan tujuan strategis organisasi. Jadi sebenarnya itu tidak bertentangan kalau menurut saya ya Pak Andi. Jadi itu bisa tetap dilakukan dengan hal seperti itu. Nanti hasilnya akan ada yang finalnya seperti apa. Selain itu verifikasi dan validasi itu juga dilakukan untuk melihat kebutuhan anggaran misalnya seperti itu. Jadi kita memang harus melibatkan pimpinan dan unit-unit yang terkait karena mau bagaimanapun walaupun kita heavy-nya misalnya nanti mulai di pembelajaran yang non-klasikal yang 70%, tetapi itu akan tetap ada anggaran-anggaran yang harus disiapkan. Mungkin begitu dulu dari saya Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Rizky. Silakan Pak Widada, mungkin barangkali ada ini. Floor, barangkali Pak Yomil. Silakan Pak Yomil. Mas. Baik. Suara saya bisa dengar, Bu Fitriya? Agak putus-putus Pak. Putus ya? Nah, saya lebih suka memanggil Bu Fitriya daripada Rizky. Karena dulu ini Pak Rizky juga. Mau apresiasi dulu. Sekarang bagus. Bapak izin nggak kedengeran suaranya Pak, maaf. Cek. Kalau sekarang Bu? Oke. Oke, good. Oke. Ya, makasih Bu Fitri. Jadi tadi cukup menarik apa yang disampaikan secara general tentang konsep Korfu. Dan kita sebetulnya secara teori kita juga sudah mendapatkan itu pada saat awal kita menyusun. Rupanya ada peraturan baru yang mewajibkan sifatnya ya setiap ASN, setiap korpu yang ada di setiap instansi itu melakukan koordinasi dengan PLAN. Kira-kira pertanyaannya singkat Bu. Bentuk koordinasinya itu kira-kira gimana Bu ya? Supaya kita nanti nggak salah langkah. Bisa tertangkap Bu Fitri? Iya Pak, suara Bapak jadi sayup-sayup sampai ini ke saya. Oh iya. Tapi ini ya, Ya, sebentar. Ada lagi Bu, ada satu hal juga yang saya juga ingin menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Andi. Pada prinsipnya kami itu sudah melakukan dua level Bu ya, katakan dari kita itu sudah melakukan AKPK, terus dari top down kita sudah melakukan LCM 1-2. Nah, sebetulnya kita itu sudah punya list ya. Sekarang masalahnya tadi yang ditanyakan Pak Andi itu adakah satu cara atau metode untuk melakukan harmonisasi pertemuan antara dokumen dua tadi yang dari top down dan karena terus terang kita sudah punya itu semua. Itu sementara Bu Fitri bisa tertangkap. Oke, makasih. iya terima kasih Pak. Saya langsung jawab ya Pak Andi ya. Silakan Bu. Iya, kalau untuk koordinasi itu sebenarnya di awal pasti berkoordinasi dengan LAN ya Pak. Kalau saat ini ketika instansi-instansi baik pusat maupun daerah itu yang belum memiliki korpu,
Itu karena mengacunya kepada Perlan 6 2023 itu pasti koordinasinya dengan LAN. Kemudian kalau di peraturan tersebut juga ada disebutkan menyampaikan laporannya seperti itu Bapak Ibu. Cuma saya harus mengecek dulu ini harusnya laporannya setiap tahun, cuma saya harus mengecek dulu untuk waktunya apakah ada misalnya apakah triwulan ketiga atau triwulan keempat begitu itu mau saya pastikan terlebih dahulu. Cuma secara umum laporannya itu disampaikan sama seperti laporan yang dulu AKPK itu disampaikan setiap tahun kepada LAN. Seperti itu. Nanti saya pastikan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya lagi ngecek ini si per LAN 6-nya untuk waktu pastinya. Kemudian kalau untuk pertanyaan kedua, saya konfirmasi dulu. Berarti ada 2 dokumen AKPK ya Pak Andi ya? Maksudnya satu dihasilkan oleh proses AKPK, yang kedua dihasilkan oleh proses Korpu. Seperti itu ya? Yes, betul. Ada 2. Jadi yang AKPK itu modelnya juga model korpu. Jadi kita ada format AKPK yang model korpu sama yang model yang kuesioner. Yang kuesioner itu model apa namanya lebih kepada SKKK di bidang MKG itu ke daerah yang Tapi itu untuk 3 jenis kompetensi, Pak. Beda-beda. Atau misalnya yang satu dilakukan untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural, yang kuesioner itu untuk misalnya kompetensi teknis. ya kalau kuesioner sama ada sosiokultural kemudian ada kompetensi teknis. Kalau yang AKPK ya, tetapi ada yang top down. Nah, top down ini kami menyebutnya LCM. LCM. Halo, terdengar, Bu Rizky? Terdengar, Pak. Agak putus-putus tapi terdengar. Kalau yang ini terdengar ya? Ini terdengar. Yang LCM itu adalah Learning Council Meeting yang top down, sama Learning Committee Meeting. Jadi kami memiliki list apa namanya Bangkom atau program prioritas dan apa namanya kebutuhan need kompetensi analisis itu kita sudah dapat dari eselon 1 dan eselon 2. Kemudian kita juga punya list kebutuhan yang model AKPK Korpu itu 4P ya, dari promoting sampai dengan performance sampai dengan yang terakhir apa namanya indicates atau performance sampai net analysis yang KSA. Dan satu lagi yang dari daerah itu adalah dari kompetensi teknis dan sosiokultural. Jadi kami sudah komprehensif, Bu. Nah ini tinggal menggabungkan dari 4 data yang sudah kami dapatkan, Learning Council Meeting, Learning Committee Meeting, kemudian apa namanya AKPK BMKG Pusat, kemudian AKPK UPT Daerah. Itu Bu Rizky. Ini saya juga nggak enak juga manggilnya Bu Rizky ya, Bu Fitria ya. Kayaknya gitu. Saya Rizky, Pak. Benar kok, Pak. Kalau Pak Yamil bilangnya kalau Bu Rizky Ya, ya. nama saya semua itu. Iya. Ini luar biasa ya Pak Andi ya. Biasanya instansi itu kalau ke kami tidak punya AKPK, ini BMKG punyanya 4 dokumennya. Pak Andi luar biasa banget ini. Biasanya kan untuk menyusun AKPK saja itu butuh effort, butuh waktu gitu ya. Yang begitu lama, tapi ini ternyata ada 4. Mungkin eh seperti yang tadi diarahkan ketika awal pembukaan, Pak Andi, mungkin kita sekarang bicaranya sudah ke arah prioritas saja mungkin ya Pak Andi dan Bapak Ibu semua begitu. Jadi seluruh dokumen itu tetap bisa dijadikan sebagai acuan, tetapi untuk mana yang lebih, jadi kan kita mau menyatukan nih di dalam satu dokumen, mungkin basisnya bisa menggunakan prioritas dulu gitu. Prioritas itu tadi yang kita sampaikan prioritasnya adalah memang yang mendukung pekerjaan atau visi misi instansinya dulu. Kemudian kita juga bisa memilih prioritas-prioritas yang terkait dengan
prioritas bidang begitu atau prioritas nasional yang nempel ke BMKG begitu. Kalau menurut saya semuanya sudah dilakukan secara komprehensif, tidak terpisah-pisah lagi. Bahkan kalau di kami kan tadi caranya udah berbeda tuh ya Pak, manajerial sosiokultural via assessment center. Tapi kalau yang satunya kami pakai dialog atasan bawahan, kalau ini kan sudah lengkap semua. Jadi justru enaknya begitu ketika datanya justru berlebih, ini source datanya sangat banyak, Bapak Ibu tinggal menentukannya yang tadi itu pendekatannya. Kalau menurut saya sih pendekatannya pakai prioritas saja Pak. Jadi karena nanti ketika penyelenggaraan, Bapak Ibu akan tetap menyelenggarakannya kan via Korpu ya, kan harus terintegrasi via Korpu begitu kan penyelenggaraannya. Jadi kita kalau sekarang kan kita ngarahinnya begitu, ketika instansi sudah punya dokumen AKPK, penyelenggaraan dokumen AKPK-nya itu ya dilakukan terintegrasi via Korpu. Karena begini, ada beberapa instansi yang dia memiliki kewenangan terpisah. Jadi yang bikin dokumen AKPK-nya teman-teman SDM, yang menyelenggarakan semuanya dikasihin ke Pusdiklatnya seperti itu. Kalau sekarang kan ketika Bapak Ibu sudah memiliki satu dokumen rencana pengembangan kompetensi, menyelenggarakannya akan barengan. Karena nanti ada porsinya Chief of Learning Officer, Pusdiklat begitu, ada porsinya unit lini. Mungkin gitu dulu dari saya Pak Andi. Makasih Bu Rizky. Barangkali Bu Nur atau Pak Prabowo ada tanggapan Bu, silakan. Ada Bu Nur. Ada. Monggo yang lain. Mungkin Pak Marjuki mungkin barangkali ada. Baik. Terima kasih. Mohon izin Ibu. Perkenalkan saya Marjuki. Bertanya saja ini, kalau dari paparan yang disampaikan tadi itu hampir semua itu adalah kompetensi pegawai ASN ya Bu ya. Kalau boleh tanya itu, kalau di LAN sendiri apakah kompetensi itu sudah include dengan sertifikat yang sertifikat nasional BSN yang dari BSN BNSP. Iya BNSP. Apakah di LAN sendiri sudah tanpa include, tanpa harus maksudnya adakan LSP-nya di luar gitu maksudnya, atau memang sudah punya sendiri? Mohon arahannya. Oke, siap Pak Marzuki. Saya ceritanya yang di LAN aja ya Pak. Kalau di LAN itu kami punya LSP Pak. Kebetulan saat ini ada LSP LAN, tapi memang LSP LAN itu sekarang yang sudah running itu LSP untuk analis kebijakan. Karena kan LAN itu yang diampu oleh LAN kan ada 3 ya, analis kebijakan, Widya Suara, dan analis Bangkom begitu. Tapi kita menamakannya LSP LAN karena nanti semuanya akan bisa disertifikasi di sana begitu. Jadi untuk agak berbeda pendekatan ketika kita bicara terkait dengan kompetensi ASN dan non ASN ya Pak. Kalau dari sisi kebijakan memang yang ada diatur oleh kami karena itu turunan dari undang-undangnya, nanti turunan dari PP-nya itu memang khusus dulu untuk ASN begitu. Jadi memang khusus untuk PNS dan P3K. Kalau dulu kan masih kepisah ya, kalau P3K sekarang modelnya adalah orientasi. Nah, kalau untuk sertifikat nasional BNSP yang saat ini bisa dikeluarkan oleh LAN, ya untuk yang ikutnya ke LSP-nya LAN. Begitu, Pak. Kalau untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan saat ini, terutama misalnya pelatihan mandatori ini yang dilakukan oleh LAN kan mandatori ya, yang lebih kayak Latsar, orientasi P3K, kemudian PKP, PKA, PKN1, PKN2, itu belum ada keterkaitan langsung dengan sertifikasi di BNSP. Begitu Pak Marzuki. Jadi yang sertifikasi nasional yang dikeluarkan oleh BNSP itu akan kami berikan, itu yang mereka lewatnya ke LSP. Biasanya kalau saat ini
untuk level-level bawah itu misalnya mahasiswa begitu, atau misalnya level-level atas itu ada beberapa eh, profesional-profesional atau pimpinan-pimpinan yang ingin punya sertifikat kompetensi BNSP itu lewatnya LSP, Pak. Jadi di kami masih beda jalur seperti itu. Untuk pelatihan mandatori yang kami lakukan itu belum dapat gitu, belum dapat sertifikat nasional dari BNSP. Ya, ya Bu. Berarti artinya indikator kompetensi itu harus kita dorong dari BMKG Corporate ini ya, gitu ya. Betul, Si Pak. pusdiklatnya ada nggak yang menyatakan bahwa kewajiban untuk maksudnya gini, bahwa suatu corporate itu wajib gitu. Jadi maksudnya biar si istilahnya juga tetap didorong walaupun sudah pernah dilakukan gitu ya untuk membangun LSP juga gitu. Iya, sebenarnya kalau ngobrolin pembangunan LSP kan juga ada lihat pasarnya ya, Pak Marzuki ya. Jadi kita udah bangun LSP, kira-kira ada nggak yang nanti akan uji begitu di LSP begitu ya biasanya. Jadi karena kalau yang di LAN itu dulu kenapa yang AK dulu yang didahulukan, yang analis kebijakan, karena itu banyak permintaan atau kebutuhan dari khususnya waktu itu adalah dari teman-teman mahasiswa. Begitu karena mereka ketika lulus mereka tidak hanya diminta untuk punya ijazah tapi mereka diminta untuk punya sertifikat kompetensi begitu. Jadi karena banyak hal yang seperti itu terutama untuk jurusan-jurusan public policy, jurusan-jurusan administrasi negara seperti itu maka kita membangun LSP-nya seperti itu tapi tentu akan berkembang begitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan Pak tapi memang untuk yang langsung diakui secara nasional pasti kita ngobrolnya itu Pak. Jadi tidak ada salahnya untuk ya sejalan ketika nanti terutama untuk yang teknis ya Pak, itu kan kompetensinya teknis ya jatuhnya kalau yang sertifikat BNSP karena kalau untuk manajerial dan sosiokultural standarnya sudah ditentukan langsung gitu oleh Permenpan. Bentuk pengembangannya juga manajerial sudah jelas misalnya ikut PKP, ikut PKA, PKN 1, PKN 2 atau pelatihan-pelatihan manajerial yang lain. Pelatihan sosiokultural juga perancangannya sudah ada di LAN, bagaimana nanti model pembelajaran sosiokultural itu bisa dilakukan, jadi nanti mainnya bisa di teknis gitu, Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Izin, di sini ada Bu Kapus. Selamat pagi Bu Kapus. Lagi biometrik ya? Oke. Lagi ibunya lagi biometrik. Oke. Baik. Dari Biro Hukum ada tanggapan? Cukup dari perencanaan? Cukup dari Deputi Meteorologi? Pak Miming? Dari Klimat? Cukup ya dari Geofisika? Dari Inskarek Jarkom, Pak Budi? Cukup ya? Dari Sestama? Ayo dah. Dari Puslitbang? Pak Donaldi? Cukup ya? Oke. Bapak Ibu WIU? Pak Prabowo, silakan. Selamat siang, Bu Menteri. Bisa ditanggap? Halo? Iya Pak. Ibu? Agak menggema Pak suaranya Pak. Mungkin satu aja Pak. Pak siapa? Pak Chandra di mute. Pusdiklatnya di mute. Halo, selamat siang. Bisa diterima suaranya? Bisa Pak, lebih jelas. Oke, baik. Terima kasih.
Ibu, dengan adanya perubahan yang awalnya 20 jam itu suatu hak, kemudian menjadi 20 jam itu suatu kewajiban, apakah ini juga akan mempengaruhi jenis pelatihan yang harus diikuti, Bu? Menurut pengalaman dari LAN ini. Karena di sisi lain kami di BMKG itu ada SKKK eh, terkait keperluan tugas di BMKG, tapi ada juga lain yang mungkin bagi peserta itu yang minat, yang mungkin itu di luar dari SKKK. Nah, kira-kira menurut Bu ada pengalaman seperti apa, Bu, dengan adanya perubahan hak menjadi sesuatu yang wajib? Terima kasih Pak Prabowo. Sekarang udah nggak Iya Pak, sebenarnya kalau bentuk teknisnya kita masih sama-sama menunggu ya Pak, karena ini kalau kita ngobrolin tentang Bangkom yang muncul di Undang-Undang 20 2023 itu hanya di situ saja. Jadi yang pergeseran yang tadinya dari hak menjadi kewajiban. Kami juga masih menunggu ini apakah nanti akan ada jumlah JP atau tidak. Seperti itu. Kalau dulu kan ada jumlah JP 20 JP. Terus itu nanti kan biasanya ngaruh ke indeks profesionalitas ASN, kan ada pemenuhan 20 JP. Kemudian misalnya kita ngobrol training rate ada pemenuhan 20 JP. Nah, kami juga masih sama-sama menunggu ini Pak, apakah nanti akan ada tetap penentuan jumlah begitu untuk JP-nya atau bagaimana model monitoringnya begitu untuk melihat setiap ASN itu memang melakukan kewajibannya dalam melakukan pengembangan kompetensi. Nah, ini kalau bahasanya memang akan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan ya Pak, akan keluar nanti PP-nya, mungkin teknisnya seperti apa begitu. Ada tim yang terlibat bersama-sama untuk Bangkom ini, kita sama-sama menunggu Pak. Tapi kalau model pembelajaran seharusnya tidak banyak berubah Pak kalau menurut saya begitu, karena memang sesuai dengan strategi pembelajaran yang tadi telah kita bahas, itu akan tetap model pendekatannya sama begitu, akan ada pendekatan pelatihan dan pendidikan, akan ada pendekatan yang klasikal dan non klasikal. Mungkin nanti yang lebih ditekankan adalah yang tadi porsi-porsinya itu. Jadi akan ada hanya ada 10% begitu yang modelnya adalah formal, nanti ada 20% yang modelnya adalah sosial, dan 70% modelnya adalah eksperensial begitu. Jadi ketika bicara tentang jenis-jenis Bangkom, justru kalau menurut saya nanti akan lebih banyak Pak Prabowo jenis-jenis Bangkomnya. Jadi kemarin ketika membahas rancangan Permenpan Manajemen Talenta, kalau dulu kan jenis experiential learning itu kita misalnya ngobrolnya kan benchmarking, kemudian magang seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya menggantikan pimpinan ke suatu rapat itu nanti bisa jadi dihitung sebagai Bangkom sebenarnya begitu berdasarkan eksperensial, atau menjadi PLH, menjadi PLT itu nanti akan menjadi Bangkom begitu. Jadi justru jenis-jenis Bangkomnya akan semakin banyak begitu. Pilihan-pilihan yang nanti bisa dieksplor oleh kita semua itu akan menjadi semakin banyak. Cuma memang kami belum bisa memastikan apakah jenis-jenis Bangkom itu yang di dalam koridor 10, 20, 70 itu akan diaturnya di dalam Permenpan Manajemen Talenta atau nanti ada bentuk teknisnya lagi. Jadi kayak revisinya Perlan 10 begitu loh Pak. Jadi kalau Bapak baca Perlan 10 kan di belakangnya baru ada pendidikan klasikal, non klasikalnya sudah ada, dan ada konversi JP kan di situ. Nah, itu juga yang masih kita tunggu nih Pak. Nanti apakah masih perlu nih konversi JP untuk menghitung. Sementara kita belum tahu nih apakah akan ada pemenuhan 20 JP seperti yang lalu atau tidak. Kalau jenis-jenisnya pasti akan lebih nambah sih Pak, terutama di experiential learning ya, karena kita memberikan porsi 70% di sana. Begitu Pak Prabowo. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizky. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang perlu dikonfirmasi? Di sektor kanan, pas ya. Sektor kiri,
Pas juga, di tengah pas juga. Di Zoom cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus kepada Bu Rizky. Bu Rizky itu ada di chat. Mohon bahan paparannya bisa di-share kepada kami supaya bisa kita share kepada teman-teman yang hadir di forum ini. Selanjutnya Nanti saya kami kirimkan. mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rizky Fitria dan mohon sampaikan salam. Tadi Bu Kapus masuk Zoom juga, Bu Kapus kami, Bu Kapus Diklat BMKG. Mohon untuk menyampaikan salam kepada Bu Erna dan Bu Erna. Rizky, gitu. Siap. Sampaikan salam seperti itu. Beliau Pak. sedang biometrik untuk pengurusan di Kuningan untuk Oh iya. baik, kita beri aplaus sekali lagi yang sangat meriah kepada Bu Rizky Fitria, Bapak Ibu. Mungkin ada satu kata penutup, Bu Rizky, silakan. Nggak ada Pak, saya cuma ini aja, mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian nih. Tadi saya lupa bilang mohon maaf, kami tidak bisa hadir langsung ke sana ya Pak. Karena ini kan tadi dadakan ya dibikin Zoom-nya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Kami terbuka untuk koordinasi langsung. Nanti salamnya Bu Kapus insya Allah kami sampaikan kepada Bu Erna. Terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu. Saya akhiri aja ya Pak Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rizky. Selanjutnya kami akan masuki agenda yang lain. Bila Ibu ada kesiapan atau kegiatan yang lain bisa meninggalkan forum ini. Dan saya WA Ibu mohon nanti Oke. nanti untuk chatnya bisa di-share juga untuk PPT-nya di WA Pak Andi aja ya. WA ke saya juga nggak apa-apa. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu kembali. Jangan ini Bu kapok ya Bu kalau kami undang kembali. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang nanti kami undang lagi gitu ya Bu. Baik, terima kasih. Siap, Pak Andi. Demikian paparan dari Bu Rizky Fitria. Kita memasuki paparan selanjutnya adalah sebelum memasuki paparan selanjutnya yaitu paparan dari Pak Dr. Widada Sulistya DA terkait dengan pengantar dan mekanisme rapat pembahasan harmonisasi BMKG Korpu. Kita break sejenak Bapak Ibu ya. Break 5 menit. Iya. Pak Andi, Bapak Ibu saya izin live ya semuanya. Terima kasih. Oke, kita break 10 menit. Baik, terima kasih Bu Rizky untuk Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Bu Rizky. Izin ya Pak. Terima Makasih Pak kasih, Bu. Andi. Izin ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Gimana kalau semua Pak Jaga itu dari dari sono tahu ya? Saya nggak suka juga kembali. Dibilang minus kemarin ini. Di yang POK yang Mas Roni bagikan pasti kita 900 itu Pak. Waktunya 16. Tapi dia Mas Roni capture di 66 berapa gitu. Gitu. Terus
Berapa itu situ? Delapan. Ini saya maksudnya ya. Iya, bagunya harus ini. Yang beras nih. Iya. Yang beras bagunya 65.000. Terus Ibu, ini 400. itu ini siapa? Ini realisasi kan? Iya. Jauh begitu senang loh. Di mana? Makanya gue bingung. Ini berapa? Berapa? Nih uang beras nih. 3K bawa di bawah. Terus 65.000 sini, Pak. Nih 4.900.000. Ini beras nih, beras 3K. Yang Kan, yang beras ini kan, beras yang 66.000 kan. itu kan pagu. Ini bagus, ini penyerapan. Penyerapan. Tuh. Oh, 600 sih waktu. Makanya gue nggak ngerti ini kenapa dia ngelakuin begitu. Udah gitu. Mana lagi coba lihat yang minus. Nah lo. Gitu, ini masih lebih banyak, bukan bandingnya bagi sama pagu toh. Tapi boleh dari BO kalau aja, nggak boleh dari pagu. Iya. Ini Kalau misalnya kayak gitu kan nggak perlu direvisi, masih banyak. Orang masih banyak lebihnya tuh, ntar gue capture ya. Terus kayak gitu. kita mau diubah sama orang lain, Mbak, kan? Udah gue tambahin di November 3 jadinya. Gaji juga gue sulit 5 sampai 3K. Ini gimana? Tambah gimana? Kan nambah kita itu kan November. Itu udah ada di sini. Iya. Terus mau ditambah, mau direvisi. Gak usah, masih cukup pagu yang ada. Kalau pagunya pakai yang POK ya, capture ya. Yuk. Nggak bisa kan di diangkat. Udah mungkin mas. Excel exercise. Uang beras ya? Uang beras. Uang belanja. Uang beras ya ini ya? 60.000 sini. Nah ini kok 60.000 ya? Nah, kata Ini ada yang sulit dipakai lagi tuh. Jadi sekarang baru lagi. Yuk kita ambil yang kemarin ya. Yang sebelum itu ya. Ini selanjutnya ini. Itu 65.000. yang POK masih ya kan benar ya? 4.900. Itu biasa yang 2024 kan nih. Astagfirullahaladzim. Oh iya benar. Wah, salah dong ambil lain. Astagfirullah. Ya. Capek deh. Kita batas lagi tuh loh. Yang lagi ada 2 tuh. Oh, Itu Mel. capek deh. Iya ini cuma 11.000. 66.000. Enggak. Oh iya nak. Iya kok cuma 66.000 ya. Ya tuh. Capek deh. Oke lah udah. Bikin itu aja Mel. Bukan gitu. Ya udah sekarang ganti pagunya doang ya kelihatan minusnya. Ada undangan tuh 3.000. Kita mau mantu. Seminar ibu. Ibu mau uji nggak? Angkatan 34. 31. Aku udah uji kemarin aku lagi kemana karena aku kayak gitu. Nggak mau
Mas Ibu jadinya Selasa apa Rebo? Aku Rebo aja ya. Mas Ibu Rebo aja. Turang chemistry. Apa sama Bapak? Ngeliat Pak Ibu Pak Jun, yang buka toko. Lanjut, pasti. Yang mana yang enak dong? Gajah. Aneh. Gajah malam. Jun, baca doa juga. Semoga tas dulu semua. Pak Jun, kau break dulu, Pak Jun. Kau break dulu. Tadi Tapi beda kan bintiknya. Kalau ini anak-anak di sini. Mama ada di sana. Mama ada di sana. Ada. Dapat sendiri dia. Enggak lah, Mbak. Sana tinggalin aja, sini kan cuma 2 hari. Sana kan seminggu. Ya tapi nanti yang itu apa Ya biarin aja. Ada Yanti ya? Ada. Ya sekali-kali dia biar sendiri. Iya. Berarti makanan penting kayaknya pakai berikan Ngapain? Emang tergantung dari teman mawon. Enggak ya, Enggak. enggak apa-apa. Enggak, nanti partner marah-marah loh. Iya. Tanggung jawabannya. Enggak apa-apa, nanti dibuat kelompok aja. Ini Bu Erna kan nggak masuk kan? Erna nggak datang kan? Udah, lihat aja ya. Lihat aja dari semua. Jangan usah pakai semua. Saya udah live ya. Ya nggak berani nge-share. Oh gitu. Ya jangan saya lah yang nge-share. Jadi aku kelihatan langsing gitu ya. Itu ya. Pak Donaldi aja yang share. Kang ini kasih Kang ini. Yang mana? Karena jalan aja. Belum salaman sama saya. Udah. Gini nanti sangat. Kang Miming disuruh nge-share tuh sama Kang Donaldi. Suruh milih katanya. Orang bilang ketahuan diteruskan.